Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya kecewa? Boleh angkat tangan. Halo? Kalau nggak ada yang angkat tangan berarti semua dari kita di tempat ini, termasuk saya, pernah mengalami yang namanya kecewa. Saudara, sekali waktu kami pergi ke satu wilayah di pinggiran kota Pontianak, dan pada waktu itu musim durian, ya. Terus kami lihat di beberapa pedagang durian yang kami lalui, saudara, sepertinya cantik-cantik durian. Maka itu menggerakkan hati kami, saudara, untuk menghampiri salah seorang pedagang di sana. Kemudian karena kami lihat luarnya itu bagus, cantik begitu, maka kami tidak ada lagi untuk meneliti, ya, sebelum membelinya. Karena sudah cukup dilihat, oh ternyata sepertinya apa yang kita lihat ini bagus. Ya, kalau nggak 2-3 buah itu lumayan cukup besar dengan harga yang lumayan juga, saudara, yang kami mesti bayarkan. Kemudian sampai di rumah kita buka itu durian, ternyata dalamnya, saudara, busuk, banyak ulat. Buka yang satu begitu, buka yang 2 begitu, buka yang 3 begitu juga. Sebab itu, saudara, hendaknya kita teliti sebelum membeli. Amin. Amin. Begitu juga dalam kehidupan ini, saudara. Kita mesti teliti sebelum kita mengambil keputusan untuk bertindak, supaya tidak salah langkah kita di dalam bertindak. Amin. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Firman Tuhan berkata, karena kami tidak memerhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, kadang-kadang ya, yang namanya iman, ya, itu seringkali secara umum didasari dengan apa yang dilihat. Walaupun sebenarnya dalam konteks iman, pengertiannya adalah mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Namun kebanyakan manusia mempercayai apa yang dia lihat. Sementara firman Tuhan berkata, apa yang kelihatan itu bersifat sementara, namun apa yang tidak kelihatan itu kekal. Sebagai seorang manusia, siapapun dia, baik Anda maupun saya, itu punya rasa kecewa. Dan itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya, dialami, dirasakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Dikarenakan bisa karena berbagai sebab yang menjadi faktornya. Bisa jadi karena apa yang kita inginkan tidak tercapai. Atau bisa juga sesuatu yang menjadi harapan kita itu untuk kita dapatkan hilang kesempatan.
Jadi bisa berbagai-bagai macam yang menjadi faktor penyebab seseorang itu mengalami yang namanya kecewa. Namun saudara, kita tidak boleh membiarkan kecewa itu berlarut-larut menguasai hati dan pikiran kita. Jangan sampai kehidupan kita itu dikendalikan oleh kekecewaan akan hal-hal yang bersifat lahiriah. Karena hal-hal yang membuat kita kecewa itu akan pada akhirnya membawa kita melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Salah satu contohnya mungkin jadi tawar hati, malas. Malas ini bisa menjadi salah satu penghambat di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, menjauhi ibadah-ibadah yang ada. Padahal Tuhan sudah bilang melalui firman-Nya, jangan engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena disitulah tempatnya di mana kita saling membangun, saling memberi input, membawa kesaksian, menyampaikan pengalaman-pengalaman hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan ingatkan, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, sesuatu di luar diri kita bisa saja mengecewakan kita, ya, tetapi jangan sampai itu berdampak kepada hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin di beberapa khotbah sudah disampaikan, orang makan satu hari 3 kali. Kalau makan satu kali bagaimana? Ada kemungkinan kelaparan yang terjadi. Apalagi kalau sampai berhari-hari tidak makan, terjadi defisit energi. Bisa membuat seseorang jadi lemah untuk dapat bergerak, lemah untuk dapat beraktivitas. Yang rugi siapa, saudara? Kita sendiri. Ya. Ketika kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di situ kita dapat makanan rohani. Jadi bukan hanya jasmani kita saja yang diberi makan, rohani kita pun sangat perlu untuk diberi makan. Dan makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Amin. Kalau seminggu hanya 1 kali, kurang defisit, saudara. Apalagi kalau sampai nggak datang, ya, hanya karena umpamanya kita kesel, kita jengkel, dan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Yang rugi sama kita sendiri, saudara. Ya. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada setiap kita, ya, jadi orang yang kuat teguh di dalam Tuhan. Amin. Seperti yang sudah sering kali saya sampaikan, saudara, ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak hanya berdiri teguh di tengah badai, tetapi kita bahkan menari-nari di tengah badai. Amin. Mesti jadi orang Kristen yang seperti itu. Ya. Jadi jangan cengeng, jadi orang yang kuat. Dari hari lepas hari mengalami pertumbuhan di dalam rohani. Kenapa? Karena diberi makan. Makanannya cukup, gizinya bagus, maka rohaninya akan terus mengalami pertumbuhan. Sampai kepada apa? Sampai kepada keserupaan dengan Yesus. Amin. Ini tampilkan ayatnya. Nah, ini saudara. Ya, ini dalam bahasa Ibrani. Artinya
artinya ini ya, ini memang agak terbalik sebenarnya, mesti bacanya dari sana ya, karena memang nggak ada programnya. Tetapi kira-kira begini, tulisannya inilah artinya nih. Saya ambil ini dulu, saudara. Ya, ini orang berdosa. Ya, Gitamu itu orang berdosa, Kasayin itu orang fasik. Kalau orang berdosa, orang yang tidak tahu kebenaran. Tetapi kalau orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Ya. Ini min haaret usahaim ot einem. Nah, ini itu akan dibinasakan. Ya. Akan dibinasakan dan akan ditiadakan di bumi. Kemudian baraki nafsi et Yahweh haleluya. Ini pemazmur, ini Daud yang ngomong. Dia menghimbau jiwanya. Kita tidak ambil yang ayat di bagian atas, tetapi yang di bagian akhir ini. Dia menghimbau jiwanya untuk memberkati Yahweh. Ya, nafsi itu jiwa. Dia perintahkan kepada jiwanya untuk memuji, untuk menyembah. Jadi pujian penyembahan kita ketika kita sungguh di dalam melaksanakannya, saudara, itu sama dengan kita memberkati Yahweh. Amin. Jangan bingung kok kita bisa memberkati Yahweh. Ya, melalui pujian penyembahan kita memberkati Yahweh. Siapa Daud? Dia nggak punya background keluarga dari keturunan orang hebat, keturunan darah biru, nggak ada, saudara. Keturunan dari pemimpin-pemimpin atau para hakim, nggak ada. Tapi kenapa Tuhan angkat derajat dia? Karena dia suka memberkati Yahweh. Perhatikan mesbah dalam hal ini, saudara. Pujian penyembahan itu sama dengan yang kita sampaikan kepada Yahweh, itu sama dengan korban bakaran yang kita sampaikan kepada pemilik mesbah. Ini penting, saudara. Pemilik mesbahnya siapa? Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai salah memilih mesbah. Jadi tidak semua mesbah itu pemiliknya Yahweh. Ada yang lain. Oke, lebih lanjut. Kita masuk ke topik. Masihlah ulasan sebentar. Ini saudara bukti ya. Saya punya ini dari A sampai Z, ada 2 buku. Ya, saya punya yang satu sebelah sini, ini saya ambil dari artikel. Itu menyatakan dengan jelas di sini, saudara. Orang-orang Kristen di gereja menyebut Yahweh tanpa pengertian yang benar. Karena arti daripada haleluya sendiri jelas. Praise Yahweh. Pujilah Yahweh. Atau terpujilah Yahweh. Amin. Amin. Itu jelas kok. Ini buku ini hampir semua hamba-hamba Tuhan yang ambil minimal S1 dia pasti punya ini, karena ini salah satu bahan pelengkap kami waktu kuliah. Ya, ini mesti ada. Kalau yang ini belum tentu ada. Tapi yang ini pasti ada, pasti. Dan masih banyak lagi lainnya secara otentik menjelaskan tentang siapa Tuhan itu. Oke, next. Saudara, dulu Bible yang masuk ke Indonesia itu terjemahan Klinkert. Ya, yang pertama. Terjemahan Klinkert itu pakai Yahweh. Ya.
Tetapi karena satu alasan untuk menerjemahkan tanpa memperhatikan aspek teologis, apalagi yang menerjemahkan itu sebenarnya bukan orang yang ahli atau bukan orang yang mendalami aspek teologis dari kekristenan yang berakar dari Yahudi atau Ibrani. Ini dia saudara, namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, seorang Muslim. Dia guru sastra dari Melayu 1834. Dia menerjemahkan itu. Jadi bagaimana dalam pikirannya, bagaimana menuangkan di dalam kertas untuk menerjemahkan itu antara Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya dari agama lain, dari kepercayaan yang dia miliki. Jadi mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan yang kami sembah, pribadi yang tinggi dan tidak ada di atasnya lagi, itu adalah ini. Maka masuklah di Bible kata Allah. Ya, saya tidak memperdalam ini karena nanti ada bagiannya sendiri. Next. Ya, coba ini saudara lihat, beda loh, beda betul. Ya, hanya orang Kristen di Indonesia yang suka membuat ini jadi sama gitu loh. Sebenarnya beda gitu. Ya, kita harus menghargai apa yang dipercaya oleh saudara kita yang beragama Muslim. Kita kembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Tetapi yang seharusnya disembah oleh orang Kristen adalah Yahweh. Karena itu tertulis di dalam Bible, dalam perjanjian lama itu sebanyak 6.834 kali. Tetapi diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Dalam konteks terjemahan atau penterjemahan itu tidak boleh berubah yang namanya proper name, nama diri. Betul? Nggak bisa, saudara. Yang namanya nama diri itu tidak bisa berubah. Kalau diubah itu bukan salinan, ya, tetapi gubahan. Karena ada juga di dalam Alkitab terjemahan LAI, saudara, di situ jelas bahwa Tuhan huruf besar semua adalah salinan dari nama Yahweh. Kalau salinan itu nggak bisa berubah. Kalau berubah itu namanya gubahan. Dan nama tidak bisa berubah. Dan nama itu bukan bahasa. Banyak orang bilang kan Yahweh itu kan bahasa Ibrani. Bukan. Yahweh itu nama, bukan bahasa. Oke? Jadi mesti paham itu. Kalau nama itu bukan bahasa. Zulkarnain bukan bahasa, tapi nama. Nama tidak bisa berubah. Amin. Dimanapun kita berada, nama itu tetap. Kalau dirubah, saudara, itu akan terjadi yang namanya pemalsuan data diri. Kalau di border bisa ditangkap, saudara. Ya. Oke. Ya, kita kembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Kita ambil balik apa yang jadi kepunyaan kita. Dan kita mulai terus menyembah, mengagungkan nama Yahweh. Oke. Nah ini masuk ke topik ya. Tadi di luar itu untuk mengingatkan saja supaya Anda nggak kecewa. Ya. Di dalam mengambil keputusan untuk bertindak, termasuk dalam tindakan iman. Nah ini, agar kita tidak menjadi kecewa, yang pertama teliti sebelum mengambil keputusan. Agar tidak kecewa, saudara, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita mau ambil. Jadi jangan bertindak sendirian, jangan bertindak semau gue.
Kemudian kalau terjadi sesuatu yang merugikan atau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian kita menyalahkan Tuhan yang tidak pernah kita libatkan di dalamnya. Jadi nggak bisa kalau nggak libatkan Tuhan, kemudian kita dapat hasil yang buruk, kemudian kita menyalahkan Tuhan. Maka firman Tuhan nyuruh kita untuk libatkan Tuhan. Tanya Tuhan lebih dulu, untuk apa yang kita mau buat, untuk apa yang kita mau lakukan, saudara. Sebelum kita ambil keputusan untuk bertindak. Karena seringkali itu kita menjadi kecewa karena keputusan kita sendiri, dan kita tidak mau melibatkan Tuhan. Yakobus 1 ayat 13-14 berkata, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidak bisa dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi nih, saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan dari hawa nafsunya sendiri yang telah menyeret dan memikat dirinya. Yang lebih bahaya kalau kemudian terus pakai firman Tuhan untuk membenarkan perbuatannya. Ini lebih gawat, saudara. Itu yang dikategorikan orang fasik. Orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan, saudara. Dan bahkan menggunakan ayat-ayat, saudara, untuk membenarkan tindakannya. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai kita. Amin. Amin. Kalau Tuhan menguji kita, ya, Tuhan menguji. Tapi Tuhan tidak pernah mencobai kita. Kita manusia dicobai oleh keinginan dari hawa nafsu kita sendiri. Siapa yang bisa menghindari, saudara? Atau siapa yang bisa membuat itu jadi tiada, saudara? Contohnya mungkin kita melihat, ya kalau ini laki-laki melihat perempuan lewat dengan menggunakan rok mini, pakaian seksi. Siapa yang bisa membuat itu jadi nggak ada? Nggak bisa. Itu akan tetap ada. Contoh aja. Dan secara otomatis orang akan melihat. Itu adalah sesuatu yang natural. Tetapi dia akan menjadi sesuatu yang jahat ketika engkau menginginkannya. Dan engkau mulai melangkah untuk menghampiri dosa. Itu yang gak boleh, saudara. Bukan berarti saya suruh Anda melihat, enggak, saudara. Tapi ini contoh aja, ya, bukan mendiskreditkan pribadi wanita, enggak, saudara. Ya, bisa saja sebaliknya. Ya. Kalau kita sudah tahu itu akan berujung kepada sesuatu yang merusak hidup kita, jangan coba-coba dihampiri. Jangan pernah coba-coba. Karena itu kita dikategorikan sebagai orang fasik. Orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Konsekuensi apa? Firman Tuhan bilang, ditiadakan, dibinasakan. Coba tuh, ditiadakan aja masih mending, dibinasakan. Kalau binasakan tuh nggak ada sisanya, saudara, nggak bakal diingat orang. Jadi kadang kita dicobai oleh keinginan kita sendiri untuk melakukan pelanggaran, untuk menentang firman Tuhan.
Padahal kita tahu yang benar. Ya. It's okay. Yang berlalu biarlah berlalu. Kita mulai hidup yang baru. Amin. Amin. Kita tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Kita terus melangkah ke depan. Di mana ada mahkota kemuliaan, kehidupan di sana. Menjadi pelaku firman. Amin. Oke. Yang kedua, setan akan menawarkan gemerlap dunia, membuat kita fokusnya hanya kepada materi atau aset. Semakin dikejar, semakin menjauh. Kita perlu uang, perlu. Kita perlu materi. Ya. Semua yang ada ini mesti dibeli. Belinya itu pakai uang. Tetapi akan menjadi salah kalau kita fokus hanya kepada pemenuhan hal-hal materi saja. Tuhan jadi jauh. Nah, saya mau beritahu kepada Anda, saingan terbesar Tuhan itu bukan setan, tapi harta, kekayaan. Itu yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Itu saingan terbesar Tuhan. Kalau setan kita sudah tahu gerakannya, kalau setan sudah kita tahu siasatnya, saudara, maka kita akan menghindar, kita akan menjauhi, dan bahkan kalau perlu kita tentang itu. Tetapi kalau udah urusan ini, ibadah tinggalkan, taken kontrak tinggalkan. Orientasi manusia kadangkala hanya sampai kepada berkat, tidak sampai kepada sumber daripada berkat. Kalau kita kejar berkat itu, saudara, kita dapatkan, tapi sumber berkat itu akan menjauh dari kita. Namun sebaliknya, kalau kita kejar sumber berkat yang adalah Tuhan, saudara, maka dengan sendirinya berkat-berkat itu berdatangan kepada kita. Amin. Jangan pakai pepatah dunia, banting tulang dapat sesuap nasi. Menderita banget ya, udah tulangnya dibanting-banting, dapatnya sesuap nasi. Tetapi biarlah, bukan segenggam nasi, tetapi segenggam berlian. Itu yang harus kita dapatkan, dan bisa kita dapatkan kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita mencari dan mengejar sumber berkat itu. Kalau Tuhan mau membuat seseorang itu menjadi kaya, itu seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi masalahnya, Tuhan akan memperhatikan di situ, sudah sanggup nggak engkau terima itu? Kenapa terjadi delay dengan janji Tuhan? Karena kita belum bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, segala sesuatu dipercayakan lebih besar lagi dari sebelumnya kepada kita. Amin. Amin. Oh, ingat tuh, saya pernah sampaikan tentang radah olang. Kita ini punya genetika menjadi penguasa, menguasai semesta alam, karena itu Tuhan kasih. Namun kita mesti perhatikan juga ada tikum olang untuk merawat. Jadi bukan hanya menguasai, tapi merawat dan memelihara apa yang ada. Jadi tidak destruktif, tetapi memelihara. Memelihara alam itu termasuk memelihara komunitas. Jadi bukan malah merusak komunitas. Kalau merusak komunitas itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi harus membangun, saling membangun, supaya semuanya sama-sama mengalami pertumbuhan. Kerinduan saya sebagai gembala, pertumbuhannya itu sama. Ya, walaupun hasil akhir belum tentu sama.
tergantung penyerapan yang kemudian dilaksanakan. Seberapa besar, seberapa banyak, itu yang menentukan kita sendiri. Matius 4 ayat 9 sampai 10. Iblis pun membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemuliaannya. Dan ia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau sujud menyembah. Ini Yesus sendiri diperhadapkan. Makanya saya selalu bilang Yesus itu contoh yang paling sempurna, tercatat dalam kitab Injil. Peristiwa-peristiwa yang dilalui di alam Yesus itu untuk memberikan kita contoh, memberikan kita solusi, jalan keluar, pengetahuan tentang berbagai-bagai hal. Jadi di sini setan nawarin, apa yang Yesus bilang? Dia selalu berkata tentang firman. Ada tertulis bahwa hanya Elohim saja yang harus disembah dan bukan yang lain. Ya, kalau kita baca lebih lanjut lagi. Jadi segala sesuatu itu sekali lagi perlu uang, tetapi bukan segala sesuatu itu melulu tentang uang. Coba lihat deh 1 Timotius 6 ayat 10. Hari boleh tahu 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oh, cukup. Firman Tuhan berkata apa? Akar segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jelas sekali manusia rela melakukan apapun kalau tidak ada cinta akan Tuhan, tetapi yang mengisi hatinya cinta akan uang. Bahaya. Waktu yang kita lalui ini singkat, saudara. Ya. Semalam kembali saya renungkan, kayaknya baru aja kemarin anak saya berangkat ke Australia. Ternyata udah 3 tahun, saudara. Ya. Terus berapa bulan ya? 1 bulan kemarin kami persiapan berjibaku untuk segala sesuatu deh supaya bersih bagus gitu ya. Itu 2 bulan kayaknya. 2 bulan, 1 bulan 2 bulan. Datangnya hanya 6 hari, sudah hilang lagi, sudah pergi lagi semua. Tapi dia bilang 4 bulan lagi, 4 bulan lagi juga nggak terasa. Cepat waktu itu semua. Apalagi kalau kita sudah memasuki usia kepala 5, itu kayaknya baru kemarin kok tahu udah sampai di sini. Kayaknya sepertinya kemarin kita baru merayakan Natal, ini udah mau masuk Natal lagi, sudah singkat. Makanya tujuan kita yang utama adalah waktu yang kekal di dalam apa yang tidak kita lihat, tapi kita percayai. Amin. Ini yang ketiga. Agar kita tidak menjadi kecewa, ya, tinggal dalam Tuhan. Makanya jangan pernah mengambil sosok lain menjadi figurmu, menjadi ikonmu, menjadi contohmu. Karena itu pasti suatu ketika engkau akan melihat kekurangannya dan engkau menjadi kecewa. Di mimbar ini saya bilang, jangan pernah
jadikan saya ikon, tapi jadikan Yesus sebagai ikon yang sempurna di dalam Anda dan saya. Amin. 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 Jangan membangun diri ada Tuhan selain Yesus di dalam pelayanan, bahaya saudara. Tapi hargai pemimpin, itu wajib. Tapi pahami juga bahwa pemimpin punya kelemahan, punya kekurangan. Maka saya selalu sampaikan, teladanmu yang paling sempurna yang tidak akan mengecewakanmu itu adalah Yesus Kristus. Amin. 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 Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini nih, iblis akan membuat kita mengutamakan dan memperhatikan hal-hal lahiriah yang kasat mata. Padahal kita tahu semua itu bersifat sementara. Ada seorang yang hebat, saudara. Saudara, nama saya ini diambil sebagian dari namanya, saudara. Karena terjadi perdebatan antara ayah saya dan kakek saya, akhirnya diambil nama yang sekarang saya sandang, saudara. Ya, kita tahu Alexander the Great, Alexander Agung. Ya. Jadi kalau bahasa yang lain, ya, karena kakek saya keturunan orang Eropa, dia pakai Alexander, tapi di bapak saya punya konsep yang berbeda. Oh, Alexander the Great itu Iskandar Zulkarnain, artinya Iskandar yang agung. Jadi Zulkarnain itu agung. Ya. Alexander the Great itu Iskandar Zulkarnain. Karena terjadi perdebatan, akhirnya diambil kata Zulkarnain, ya saudara. Ya. Nah, ini bukan promosi nama. Saya mau cerita tentang Alexander the Great, bukan Zulkarnain. Ya. Ini saudara, siapa yang nggak tahu dia? 3/4 bumi itu ada dalam kekuasaannya. Dia taklukkan setiap wilayah-wilayah. Hanya India aja dia nggak bisa taklukkan karena ada pasukan gajah. Gitu ya, India dia bisa taklukkan. Ini memang betul-betul sang penakluk, terkenal, ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Jangan cerita lagi tentang harta bendanya. Kekuasaan kerajaannya begitu absolut, saudara. Apalagi kekayaan. Karena kalau dulu satu bangsa ketika dia berperang dengan bangsa lain, kalau bangsa yang diperangi itu kalah, itu akan membayar pampasan perang, atau di situ juga ada barang-barang jarahan, saudara. Jadi betul-betul hebat. Tapi tahu nggak, waktu dia mati, dia membuat satu permintaan. Ya, di dalam apa? Dia ada dalam peti gitu, tubuhnya ditutupi peti, tapi tangannya ditaruh keluar. Gitu, saudara. Itu menunjukkan nggak ada dokter yang hebat yang bisa menyelamatkan nyawa. Kalau Tuhan sudah katakan selesai. Namun sebaliknya, kalau Tuhan katakan belum selesai, apapun siapapun tidak bisa mengambil nyawa kita. Amin. Dan di situ juga memperlihatkan bahwa mati tidak ada yang dibawa selain nama besar, selain kebaikan, selain daripada hal-hal yang positif yang kita buat. Itu yang akan diingat orang. Kalau kita sudah nggak ada, apapun yang kita perjuangkan sekarang, sekali waktu itu bukan lagi punya kita, saudara. Benar. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, itu bukan lagi punya kita.
Benar kan? Halo? Benar. Jadi apapun yang kita perjuangkan, kembali lagi kepada Tuhan, saudara. Itu tujuan utama. Nah, apapun yang kita miliki sekarang, itu tidak menggaransi kita untuk kekekalan. Tetapi apapun yang kita perjuangkan untuk kita mendekat kepada Tuhan, itu pasti ada perhitungannya. Amin. Amin. Mazmur 25 ya, ayat 3a. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kekuatannya kecil berarti ada limitnya. Ya, ini dalam terjemahan yang lain. Juga semua orang yang menanti-nantikan engkau tidak akan menjadi malu. Ini bukan terjemahan lain, ayat yang lain maksud saya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan gak bakal pernah kecewa. Orang yang kecewa dia sendiri yang rugi. Kenapa? Kekuatan jadi kecil. Makanya perbesar kapasitas kita, kekuatan kita. Amin. Dengan cara apa? Jangan jadi Halo? Halo? Bangkit berdiri dulu. Ikutin ucapan saya, supaya tahun ini betul-betul kita akhiri, kita tutup dengan kemenangan. Amin. 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 Pada hari ini, Pada masih belum ada yang ngomong kok. Saya tahu itu. Pada hari ini, saya sebut namamu. Saya lagi ya. Saya tidak lagi kecewa oleh keadaan, oleh situasi yang sedang aku lalui. Karena aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk menyatakan mujizat dan keajaibannya. Asalkan aku tidak kecewa. Silakan duduk. Ya, jadi kita nggak boleh lagi kecewa ya. Amin. Amin. Mulai lagi sesuatu yang baru. Amin. Nah, itu yang saya mau dengar. Kok tadi juga boleh dah. Tinggalkan itu semuanya saudara, supaya sesuatu yang hebat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar pikiran kita itu terjadi dalam bentuk kebaikan Tuhan dinyatakan. Amin. Ini pesan penutup ini. Kita tidak akan mudah kecewa bila kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Pegang ini kata-kata ini saudara. Maka sesuatu yang kadang-kadang itu di luar kemampuan kita berpikir, dalam bentuk keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya mau lihat senyum dulu. Kalau jangan kayak papaya Bangkok gitu. Senyum, haleluya. Berarti kalau senyum kan, wah saya siap untuk melakukan firman. Saya siap untuk menjadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Amin. Bapak Yahweh dalam Tuhan Yesus Masihi memberkati.